Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Ya, moga-moga kita semua dalam damai sejahtera Tuhan, damai yang tidak bergantung kepada apa yang terjadi di luar sana. Mau apapun, ada berita apapun, ada kerusuhan apapun, kita di dalam damai Tuhan. Amin, saudara. Ya. Baik, dan pada malam hari ini, malam yang spesial, kita Rabu malam, pertengahan minggu, tapi untuk Rabu ini kita memperingati kematian Yesus Kristus. Kita tidak memperingatinya hari Jumat, kebetulan Jumat ini libur juga, mana kebanyakan orang Kristen memperingatinya hari Jumat, tetapi kita percaya bahwa Yesus Kristus mati pada hari Rabu, bukan pada hari Jumat. Saya tidak akan membahas itu, jadi kalau Anda tidak tahu mengapa alasannya, Anda masih bisa mengecek tulisan-tulisan dan buku yang sudah ditulis mengenai itu sudah ada di website kita atau di toko buku. Ya. Tapi malam hari ini saya mengajak kita untuk membuka di dalam Matius pasalnya yang ke-26. Matius pasalnya yang ke-26, dan kita akan membaca ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Kalau sudah dapat, kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 36, jemaat sekalian ayat 37 demikian sampai ayat yang ke-46. Oke, demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. "Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Mari kita bersatu dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami datang pada malam hari ini, kami mengingat Tuhan bahwa ribuan tahun yang lalu Engkau pernah melalui Yesus Kristus, Sang Putra yang lahir sebagai manusia, Tuhan Allah berjalan di tengah-tengah kami. Dan Engkau datang untuk mati di kayu salib. Dan kami mengingat itu pada malam hari ini. Bahwa dalam malam Rabu seperti yang kami alami saat ini, Engkau tergantung di atas kayu salib dan dikuburkan. Dan Tuhan, ajar kami melalui firman-Mu sehingga kami tahu apa yang Engkau lakukan bagi kami, dan juga melalui perikop yang baru saja kami baca ini. Pimpin Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus.
Amin. Hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus. Dan kematian Yesus Kristus dengan seluruh rangkaian peristiwa yang menyertai. Jadi ketika saya mengatakan kematian Yesus berarti satu paket. Kematian, kemudian penguburan, dan terutama tentu klimaksnya adalah kebangkitan Yesus Kristus. Satu paket peristiwa itu semuanya adalah boleh dibilang titik puncak, titik klimaks dalam sejarah manusia sampai dengan saat ini. Tidak ada lagi peristiwa yang lebih menggoncangkan, tidak ada lagi peristiwa yang lebih menggegerkan dibandingkan dengan kematian, penguburan, dan kemudian kebangkitan Yesus Kristus. Peristiwa ini mengubah sejarah, bahkan hari ini kita mengenal sejarah adalah sebelum Kristus dan sesudah Kristus. Dan tidak heran saudara yang kasih Tuhan bahwa penulis Injil, ada 4 Injil, dan masing-masing penulis Injil menaruh penekanan yang begitu besar kepada 1 minggu terakhir dalam hidup Yesus ya, sebelum dia mati dan dibangkitkan itu. 1 minggu terakhir. Bahkan Tuhan Yesus yang diperkirakan hidup sekitar 33 tahun di muka bumi ini, tetapi 1 minggu kehidupan dia itu diceritakan dalam sekitar 20% sampai 33% dari Injil. Bayangkan, jadi Alkitab tidak banyak cerita, dia umur 0 sampai umur 30 tahun ngapain saja. Tapi berfokus kepada 1 minggu, terutama beberapa hari yang sangat penting ini. Dan oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, sangat bagus bagi kita untuk mempelajarinya. Nah, seringkali kalau kita sedang membicarakan tentang penderitaan Yesus Kristus, kita banyak berfokus kepada penyalibannya, dan itu bagus sekali, penyalibannya. Alkitab penuh dengan materi yang begitu banyak. Ya, kita bisa berfokus ke penangkapan Yesus Kristus, kita bisa berfokus ke pengadilannya, dia diadili 4 kali. Ya, kita bisa berfokus ke penyalibannya, kita bisa berfokus ke tiap-tiap ucapan yang dia katakan di atas kayu salib, ada 7 sebagai total di situ. Kita bisa berfokus ke penguburannya atau kepada kebangkitannya, ada begitu banyak yang bisa kita fokuskan. Dan hari ini saya mengajak kita untuk melihat sesuatu, yaitu pergumulan dia di Taman Getsemani. Pergumulan Yesus Kristus di Taman Getsemani. Karena sering kita berpikir bahwa Yesus mulai menderita saat dia ditangkap. Yesus mulai menderita saat dia sudah dibelenggu oleh serdadu-serdadu imam besar, lalu digiring ke Kayafas, lalu mulai diejek, diolok-olok, dipukulin di sana. Jadi di situ mulainya penderitaan Yesus Kristus. Namun saudara yang kasih Tuhan, berdasarkan teks perikop yang baru saja kita baca ini, kita mengetahui bahwa ternyata Yesus Kristus sudah menderita sebelumnya. Pergumulan dia sudah dimulai, bahkan sebelum dia ditangkap, yaitu di tempat yang disebut Getsemani ini. Oleh karena itu, saya yakin bahwa perikop ini mengandung banyak kebenaran yang bisa mengajar kita. Ya, akan kita minta Tuhan tadi melalui doa, bahwa dia akan mengajar kita melalui perikop ini. Dan apa saja yang bisa kita pelajari saudara kasih Tuhan? Mari kita bertanya mengenai beberapa hal yang terjadi di dalam perikop ini. Yang pertama, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan untuk kita jawab bersama adalah di mana Yesus bergumul? Di manakah Yesus bergumul? Dan saudara yang kasih Tuhan, jawabannya adalah di suatu tempat yang bernama Getsemani. Itu ada di ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Dan Getsemani ini rupanya adalah tempat yang dikenal baik oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Oleh karena itu Yudas bisa tahu tempat ini. Dan belakangan Yesus ditangkap di tempat ini. Dan Getsemani ini rupanya letaknya ada di Bukit Zaitun. Kalau kita lihat di atas sedikit di ayat 30, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan Getsemani ini adanya di Bukit Zaitun itu. Ada di sebelah barat Bukit Zaitun katanya. Jadi ini adalah suatu tempat namanya Getsemani. Apa arti dari Getsemani? Apakah ada signifikansinya bahwa tempat ini disebut sebagai Getsemani? Getsemani adalah suatu nama Ibrani. Dia adalah gabungan dari 2 kata Ibrani, yaitu kata Gad. Gad itu berarti pemerasan, ya, pemerasan. Jadi pemerasan buah begitu, entah itu buah anggur atau buah apa yang lain diperas untuk didapatkan jusnya. Dan kata shemen itu artinya minyak. Ya, jadi Getsemani artinya pemerasan minyak. Dan minyak yang dimaksud sini jelas adalah minyak zaitun, karena Getsemani ini letaknya di Bukit Zaitun tadi kita bilang. Di Bukit Zaitun ada banyak pohon-pohon zaitun, dan rupanya tempat ini dikasih nama Getsemani karena orang sering di Bukit Zaitun itu mengambil buah zaitun kemudian diperas. Jadi buahnya ditekan, dihimpit
di press begitu sedemikian rupa sehingga mengeluarkan minyak yang ada banyak gunanya pada waktu itu. Minyak di zaman itu salah satunya untuk obat. Mereka sering memakai minyak untuk obat, untuk balsam dan lain sebagainya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat cocok sekali bahwa Tuhan kita bergumul sedemikian rupa di Getsemani, yaitu tempat pemerasan buah zaitun untuk mendapatkan minyaknya. Karena kita melihat bagaimana di Getsemani ini Tuhan kita juga diperas, ya, dihimpit sedemikian rupa, ditekan sedemikian rupa. Sampai-sampai kalau kita baca, Lukas memberitahu kita bahwa dia sampai berpeluh darah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi metaforanya adalah bagaimana Tuhan Yesus dihimpit sedemikian rupa sampai dia mengeluarkan bukan minyak, ya, bahkan darah. Dia mengeluarkan darah. Tetapi apa darah yang keluar dari dirinya ini, apa yang dihimpit, ditekan dari Tuhan kita ini, menghasilkan keselamatan bagi kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, Getsemani ini bukan hanya dari namanya saja signifikan, tetapi tempat seperti apa Getsemani ini? Getsemani ini disebut taman Getsemani. Yohanes pasal 18 ayat 1 menyebutnya taman. Yesus masuk ke sebuah taman katanya, itu taman Getsemani. Kita mengenalnya sebagai taman Getsemani. Mengapa taman ini signifikan? Mengapa dia disebut taman Getsemani signifikan? Mengingatkan kita akan taman yang lain. Taman yang mana, saudara? Taman yang paling pertama sekali, yaitu Taman Eden. Taman Eden, saudara. Di Taman Eden sempat leluhur kita, bapak dan ibu dari kita semua, yaitu Adam dan Hawa, juga pernah bergumul. Mereka bergumul waktu itu melawan cobaan. Mereka bergumul melawan godaan dari ular, dari iblis. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, di taman yang pertama itu, leluhur kita, Adam dan Hawa, mereka gagal. Mereka jatuh. Ketika menghadapi himpitan, tekanan, penipuan, dan godaan dari si jahat, mereka tidak berhasil. Mereka jatuh dan mereka membawa seluruh umat manusia jatuh bersama dengan mereka. Oleh karena itu sangat cocok sekali bahwa Yesus Kristus, Adam kedua, yang datang untuk menyelesaikan kesalahan Adam pertama itu. Dia datang untuk menyelesaikan kesalahan di Taman Eden itu. Dia datang ke suatu taman yang lain, yaitu Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani ini, Tuhan kita menghadapi cobaan yang jauh lebih berat dari yang dihadapi oleh Adam. Tuhan kita menghadapi tekanan yang jauh-jauh lebih besar daripada yang dialami oleh Adam dan Hawa. Namun, ya, kita akan melihat bahwa Tuhan kita menang. Dia sebagai Adam kedua, dia menang di dalam pergumulannya ini. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pergumulan yang begitu berat di sini kita melihat Adam, masih kita melihat hubungannya, paralelnya. Ketika Adam di Taman Eden, dia tidak sendirian. Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Dan Tuhan memberikan Hawa kepada Adam. Tetapi ternyata Hawa yang mestinya membantu dia, ternyata tidak membantu dia. Hawa tidak membantu Adam dalam pencobaan itu. Malah boleh dibilang Hawa yang turut menggoda Adam. Jadi kita membaca bahwa iblis masuk melalui Hawa, kemudian Hawa yang menawarkan buah itu kepada Adam. Dan demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus, Adam kedua. Dia tidak sendirian di taman itu. Dia datang, dia membawa orang-orang terdekat dengan dia. Dia membawa 11 muridnya, kita membaca, kemudian dari 11 muridnya itu dia pilih lagi 3 yang paling dekat dengan dia. Yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dan dia bawa ketiga orang ini untuk bersama dengan dia masuk ke dalam taman itu. Untuk bergumul, berjaga bersama dengan dia. Dia menginstruksikan mereka, berdoalah, berjagalah bersama dengan aku, katanya. Dia ingin supaya mereka bisa berempati dengan penderitaan yang akan dia alami, menguatkan dia mungkin, berdoa untuk dia, bersama dengan dia. Namun, ketiga orang ini juga gagal. Ketiga orang yang paling dekat yang Tuhan Yesus bawa bersama dengan dia ke Taman Getsemani, ternyata mereka malah tertidur. 3 kali Tuhan Yesus datang kepada mereka dan 3 kali mereka tertidur. Mereka tidak berjaga-jaga bersama dengan Tuhan kita. Namun, kalau Adam tidak dibantu oleh Hawa, dia gagal juga. Tapi Tuhan kita tidak dibantu oleh ketiga muridnya yang paling dekat ini. Namun, Tuhan kita menang. Oh, saudara yang kasih Tuhan.
kita melihat pertanyaan berikutnya yang saya ingin ajak kita lihat. Yang pertama tadi adalah di mana Yesus bergumul, yaitu di Taman Getsemani. Dan ini suatu hal yang signifikan, namanya signifikan, tempat ini signifikan. Tetapi hal kedua yang ingin saya ajak kita lihat adalah apa yang Yesus pergumulkan. Apa yang Yesus pergumulkan di dalam taman ini, di Taman Getsemani ini, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita membaca itu intinya ada di ayat 38-39, di ayat 39, apa yang dia pergumulkan muncul di dalam doanya. Dikatakan di sini, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Gumulan Tuhan Yesus di dalam Taman Getsemani ini adalah mengenai cawan. Ada satu cawan, dia menyinggung satu cawan, dia bilang, Bapa di surga Bapa. Sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, ini sangat menarik. Ketika Adam di Taman Eden, pencobaan dia adalah dia tidak boleh makan. Tuhan melarang dia, kamu jangan makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi untuk Adam kedua, untuk Yesus Kristus, yang dia pergumulkan bukan buah yang perlu dimakan, tapi ada satu cawan. Ada cawan yang akan dia hadapi, akan dia minum. Tetapi pergumulan dia adalah, Bapa, sekiranya bisa, apakah bisa cawan ini tidak perlu aku minum? Sekiranya mungkin, bisakah cawan ini lalu daripadaku? Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa ini maksud dengan cawan ini? Banyak orang mungkin bertanya-tanya, kenapa Tuhan memakai istilah cawan? Ada apa isinya cawan ini? Ada air apa di situ? Ada apa di dalam cawan ini? Oh, saudara, kalau kita memahami Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tidak sulit bagi kita untuk memahami apa isi cawan ini. Dan Tuhan Yesus sudah pasti ada yang dia maksudkan dengan cawan ini. Kita tahu bahwa Tuhan kita sangat mencintai firman Tuhan. Karena firman itu adalah firman Bapaknya. Dan dari masa kecil kita membaca bahwa dia sudah merenungkan firman Tuhan. Merenungkan, ya, padahal masa itu belum ada Alkitab yang segampang kita pegang hari ini. Tuhan kita kalau mau membaca firman Tuhan harus pergi ke sinagog. Di tempat dia dibesarkan, Nazaret, pasti ada sinagog. Dan ketika Tuhan kita sudah mulai belajar membaca, Anda bisa membayangkan, dia merendahkan diri. Dia adalah pencipta semua bahasa. Dia yang kasih Adam bahasa, namun ketika dia menjadi manusia, dia belajar berbahasa. Kalau kita lihat bahasa yang Tuhan berikan kepada Adam itu, kemungkinan besar adalah bahasa Ibrani, saudara kasih Tuhan. Kenapa saya percaya begitu? Bahasa Ibrani lah yang cocok dengan semua intrik-intrik permainan kata di Kejadian 1, 2, dan 3 di situ. Jadi Tuhan memberikan kepada Adam bahasa Ibrani. Ya. Tetapi ketika Tuhan sendiri jadi manusia, dia belajar bahasa Ibrani lagi. Belajar bahasa Ibrani. Ya. Kalau ada yang ingin mengikuti langkah Tuhan Yesus belajar bahasa Ibrani, silakan ya. Kita ada kelas di GITS. Sangat bagus sekali. Belajar bahasa Ibrani. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan kita mulai bisa membaca, mungkin di umur, saya tidak tahu, umur berapa dia mulai bisa membaca, umur 4, 5, 6 tahun. Ya. Kita pasti bisa membayangkan, dia sering pergi ke sinagog. Ya. Dia sering membaca kitab-kitab itu, dia mencintai firman Tuhan. Sehingga pada umur 12 tahun, Lukas mencatat bahwa dia tertinggal di Yerusalem. Dia tertinggal di Yerusalem. Orang tuanya pikir dia udah lari kemana duluan. Dan setelah dia tidak ada, orang tuanya putar balik lagi cari dia. Mereka menemukan dia di bait suci sedang bersoal jawab dengan rabi-rabi di sana. Dengan para ahli-ahli hukum Taurat. Dan mereka semua heran dengan pemahaman dia akan firman Tuhan. Oh, saudara kasih Tuhan. Dari masa kecilnya Tuhan kita menguasai Perjanjian Lama. Yang adalah firman Tuhan yang tersedia waktu itu. Dan kalau kita paham Perjanjian Lama, tidak sulit bagi kita untuk memahami apa arti dari cawan ini. Coba kita buka, misalnya kita bandingkan dalam Yeremia. Yeremia, saudara kasih Tuhan. Yeremia pasalnya yang ke-25.
Ini hanya satu contoh saja, sebenarnya ada banyak perikop tapi kita tidak akan buka semua. Ini satu contoh perikop. Apa arti dari cawan ini? Yeremia pasal 25 ayat 15. Dan di sini diterjemahkan piala, tapi sebenarnya kata piala di sini sama dengan kata cawan itu ya. Dalam KJV dia pakai cup, pakai istilah cup, suatu cangkir, suatu cawan. Dan di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ini Tuhan berfirman pada Yeremia. Ambillah dari tanganku piala, cawan, saudara Tuhan, cangkir, piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke atasnya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku. Oh, saudara kasih Tuhan, cawan atau piala Tuhan pakai sebagai gambaran bahwa ada murka. Ada murka, Tuhan melihat kelakuan manusia di atas muka bumi ini. Tuhan melihat kelakuan bangsa-bangsa. Tuhan melihat kelakuan semua orang. Dan dia mengumumkan tidak ada satupun yang benar. Semua telah menyimpang. Tidak ada yang mencari Allah. Dan murka Allah nyata. Murka Allah dituangkan, dipersiapkan. Tiap-tiap dosa yang kita perbuat menambahkan kepada anggur murka Allah itu. Yang Tuhan persiapkan di dalam cawan. Yang harus diminum oleh semua orang yang berdosa. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mempersiapkan anggur murkanya. Yang adalah murka Allah yang maha suci. Murka Allah yang maha adil. Kita sering mengenal Allah sebagai Allah yang maha kasih. Dia memang Allah yang maha kasih. Allah yang maha baik. Tapi dia Allah yang maha adil. Dia Allah yang maha kudus. Ketika dia melihat dosa, dia Allah yang maha murka. Dan dia murkanya, dia ibaratkan seperti satu cawan. Satu cawan yang berisikan murkanya, berisikan anggur yang keras, yang memabukkan, yang menghancurkan. Oh, saudara kasih Tuhan. Cawan ini ada di hadapan Yesus Kristus sekarang. Dan cawan Yesus Kristus ini spesial, saudara kasih Tuhan. Kenapa spesial? Karena di dalam cawan Yesus Kristus ini, yang tadinya kosong, yang tadinya dia adalah orang yang tidak berdosa sedikit pun, tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi ke dalam cawan dia dituangkan semua cawan yang lain, semua cawan yang untuk saya, untuk Anda, untuk semua bangsa, bangsa yang paling jahat, bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Mesir, bangsa semua musuh-musuh Israel, bangsa Kanaan yang Tuhan hapuskan dari muka bumi karena mereka begitu jahatnya mempersembahkan anaknya sendiri ke dalam api. Cawan untuk mereka. Semua bangsa yang lain, saudara kasih Tuhan. Semua pendosa, cawan untuk Hitler yang telah membunuh jutaan orang Yahudi, cawan untuk Pol Pot, cawan untuk semua. Dituangkan ke dalam cawan Yesus Kristus. Dituangkan ke dalam cawan yang dihadapi oleh Yesus Kristus. Dan ini yang dia pergumulkan. Ini yang Yesus Kristus pergumulkan, dia menatap cawan itu. Dia melihat cawan itu, saudara. Dan dia berseru kepada bapaknya, Bapa, mungkin secara manusiawi kita bisa membayangkan jiwa Yesus terhantam oleh besarnya dosa yang harus dia tanggung. Oleh jahatnya kejahatan yang harus dia taruh ke atas dirinya. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan dia bergumul. Dia bergumul. Ini yang dia pergumulkan. Dia datang memang untuk manusia. Tetapi ketika tiba saatnya, semuanya adalah persiapan. 3,5 tahun dia sudah keliling, mengajar, memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat katanya. Dan kini sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktunya. Dan ketika tiba waktunya, dia melihat cawan itu. Dan dia tahu, inilah saat yang paling menyedihkan, paling berat. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia melakukan itu untuk Anda dan saya. Ketahuilah bahwa kita semua seharusnya minum cawan itu. Tuhan berkata kepada Yeremia, kirim
Kirim cawan itu kepada semua bangsa. Mereka harus minum, tidak boleh ada yang menolak. Tuhan bilang, harus meminumnya. Karena mereka orang berdosa. Oh saudara, dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Oleh karena itu Tuhan kita tahu. Dan dia berdoa. Dia berkata, Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau Anda baca di Markus dan Lukas, ada kata-kata, Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Bapa, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tidak ada yang mustahil. Mungkin kita bertanya, tidak ada yang mustahil. Kenapa Allah Bapa tidak bisa menghindarkan cawan ini dari Yesus Kristus? Kenapa tidak? Oh, sebenarnya bisa. Bapa bisa berkata, oke, tidak usah kamu minum cawan ini. Tetapi konsekuensinya adalah tidak ada keselamatan bagi manusia. Tidak ada keselamatan bagi manusia. Oleh karena itu Tuhan kita berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Allah Bapa bisa saja berkata, ya, dia adalah sang putra terkasih. Dia adalah putra terkasih. Dan Bapa bisa berkata, engkau tidak usah minum cawan ini. Tetapi tidak akan ada keselamatan kalau itu yang terjadi. Dosa bagaikan segelas racun. Saya sering mengilustrasikan, dosa itu seperti segelas racun. Oleh karena itu dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal ibadah. Banyak orang mencoba untuk masuk sorga dengan kebaikan dirinya. Dia beramal. Wah, dia merasa saya sudah sumbang. Saya sudah sumbang sekian banyak. Bikin ini, bikin itu. Amal saya banyak. Tapi amal tidak bisa menyelesaikan dosa. Karena dosa bagaikan racun dalam satu cawan yang harus kita minum. Kalau kita tambahkan amal, kita tambahkan sirup ke dalamnya, tidak menghilangkan racunnya. Mungkin warnanya jadi lebih cakep aja. Orang yang paling banyak amalnya pun, mungkin hidupnya terlihat lebih baik, namun dia tetap adalah orang berdosa. Dan dia harus menanggung dosanya. Oleh karena itu satu-satunya cara adalah kalau ada orang lain yang berkata, oke, aku yang minum cawanmu. Kalau kamu minum cawan ini kamu akan mati. Aku yang akan gantikan kamu minum. Dan itu yang Yesus lakukan. Itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia menanggung kematian yang untuk kita. Dia menanggung murka Allah yang untuk diri kita. Oh, murka Allah. Ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup, kata Ibrani. Pada murka Allah itu ditaruh ke atas diri Yesus Kristus. Ini yang Yesus gumulkan, saudara. Apakah Anda sudah menyerahkan cawan Anda kepada Yesus? Sudahkah Anda tahu bahwa Anda adalah orang berdosa? Bahwa Anda harus masuk neraka? Tetapi bahwa Yesus sudah meminum cawan itu bagi Anda. Tahukah Anda akan hal itu? Kalau Anda belum diselamatkan, belum pasti masuk surga, maka saudara, ketahuilah malam ini bahwa Yesus sudah mati bagi Anda. Anda perlu beriman dan bertobat kepadanya. Tetapi mari kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan pertama adalah tadi, di mana Yesus bergumul? Pertanyaan kedua adalah apa yang Yesus pergumulkan? Pertanyaan ketiga adalah seberapa berat pergumulan Yesus Kristus? Seberapa berat pergumulan Yesus Kristus bagi kita? Dan ini bisa kita lihat di ayat yang ke-37. Ayat 37 berkata, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yesus Kristus dalam pergumulannya merasa sedih dan gentar. Kalau kita bandingkan dengan perikop paralel di Lukas pasal 22 dikatakan bahwa Yesus sangat ketakutan. Yesus sangat ketakutan. Dan di Lukas pasal 22 dikatakan juga bahwa dia bergumul sedemikian hebat sehingga dia berpeluh dan peluhnya adalah darah.
titik-titik darah. Wow, ya. Itu kalau di kedokteran katanya kalau nggak salah namanya hematidrosis. Dan itu hanya terjadi dalam situasi stres yang sangat besar. Karena rupanya di kulit kita ini ada kelenjar keringat. Dan melewati kelenjar keringat itu ada kapiler-kapiler darah. Dalam kondisi stres yang sangat berat, kapiler-kapiler darah di sekitar kelenjar keringat bisa pecah. Sehingga darah bercampur dengan keringat. Tuhan Yesus pada waktu itu dalam tekanan yang sangat besar sekali. Dia sangat ketakutan katanya. Dia merasa sedih dan gentar. Mengapa bisa demikian? Kita tidak terbiasa melihat potret Tuhan kita seperti ini. Kita terbiasa melihat dia sebagai tokoh yang tiada gentar, tiada takut. Kita bisa mengingat ketika murid-murid semua ketakutan. Karena mereka menghadapi gelombang, Tuhan kita dengan santai tidur. Tidur di buritan kapal. Ketika orang manusia ketakutan dengan roh jahat, dengan legion yang tidak bisa dikekang dengan rantai, Tuhan kita dengan sepatah kata menenangkannya. Namun tidak demikian di Getsemani. Di Getsemani dikatakan Tuhan kita takut. Tuhan kita sedih. Tuhan kita mengalami ini. Oh, sudah nggak sama Tuhan. Mengapa demikian? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, ini menggambarkan kemanusiaan Yesus Kristus. Ini menggambarkan kemanusiaan Dia. Ingat bahwa Yesus Kristus, Ibrani berkata bahwa Dia dicobai dalam segala hal, namun tidak berbuat dosa. Kalau kita meragukan kemanusiaan Yesus, kalau kita menghilangkan sedikit pun dari kemanusiaan Yesus, berarti kita sudah ikut dalam roh antikristus. 1 Yohanes pasal 4 berkata, barang siapa tidak mengaku bahwa Yesus telah datang dalam daging, ia adalah roh antikristus. Ini adalah bagian dari kemanusiaannya. Ini adalah bagian dari pencobaan yang harus dia alami. Nah mungkin Anda berkata, bukankah dicobai dia nggak berbuat dosa? Gampang dong. Oh tidak, saudara. Justru karena dia tidak berdosa, maka pencobaan itu berkali-kali lipat lebih keras. Kalau kita dicobai, sampai tahap tertentu, kalau kita kalah, ya berarti kita sudah kalah. Jadi pencobaan itu selesai karena kita kalah. Tetapi Anda bisa membayangkan, orang yang tidak berdosa, dicobai sekeras apapun tidak berdosa, berarti itu dicobainya sangat keras. Anda bisa bayangkan karet yang ditarik. Ya. Kalau karetnya lemah ditarik, putus karetnya. Nah itu kita gitu. Kita ini karet yang ditarik, dicobai, seringkali kita putus karena kita jatuh dalam dosa. Belum ditarik kencang-kencangnya udah jatuh gitu. Pencobaannya belum terlalu berat, kita sudah jatuh duluan. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus ditarik, dicobai. Wah, tidak putus. Ditarik lebih kencang lagi, tidak putus. Ditarik semakin kencang, tidak putus-putus juga. Dia tidak berdosa. Oleh karena itu, yang dia alami, pencobaan yang dia alami lebih berat dari kita. Ini menggambarkan kemanusiaannya. Tapi bukan hanya itu, saudara kasih Tuhan. Ini menggambarkan betapa spesialnya pencobaan yang dia hadapi. Ini bukan masalah kematian saja. Ini bukan masalah penyaliban saja. Menghadapi kematian, bahkan menghadapi penyaliban atau kematian yang sangat keji pun, ada orang-orang Kristen, tokoh-tokoh martir yang menghadapinya dengan sukacita. Kita membaca di dalam sejarah baptis. Ada orang tokoh-tokoh ya, yang kita sebut pahlawan iman kita. Anda baca, mau dipenggal, wah dengan senang dia pergi. Dengan senang, kita membaca dalam tradisi sejarah, rasul-rasul, Petrus mau disalibkan. Dia malah bilang apa? Aku tidak layak disalibkan, seperti Tuhanku. Aku minta disalibkan terbalik. Petrus disalibkan terbalik. Para martir menghadapi kematian mereka bisa dengan sukacita. Tapi Tuhan Yesus menghadapi cawannya ini. Kenapa dikatakan dia gentar? Dia sedih. Saudara, karena ini bukan hanya kematian biasa. Ini bukan hanya sekedar penyaliban. Anda tahu bahwa para martir, mereka kenapa bisa bersukacita menghadapi kematian mereka?
Kenapa para pahlawan iman Kristen sekalipun mereka dikulitin, disalib, dicincang-cincang atau di apapun juga, ada yang dengan tersenyum, ada yang dengan gegap gempita. Mengapa? Karena mereka menghadapi itu dengan damai Allah dalam hati mereka. Karena mereka menghadapi itu dengan tahu bahwa mereka punya hubungan yang sempurna dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu kematian tidak ada apa-apanya bagi mereka. Karena mereka punya damai dengan Tuhan. Sebaliknya Yesus Kristus, dia tahu dia sedang menghadapi kematian, di mana dia akan menghadapi murka Allah. Dia akan menghadapi kematian di mana damai Allah akan diambil daripadanya. Dia akan menghadapi kematian di mana Allah Bapa akan memalingkan muka daripada dia. Ini yang berat, saudara. Bukan penyalibannya itu. Bukan kematiannya itu. Tetapi Yesus Kristus, jiwa dia yang tidak pernah mengenal dosa itu, membayangkan bahwa sekarang semua dosa yang paling keji di atas dunia ini harus ditaruh ke atas dirinya. Siapa yang tidak akan gemetar untuk menghadapi itu? Bahwa perkenanan Sang Bapa yang sudah dia nikmatin dari kekekalan, yang muncul dalam suara yang mengguntur, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bahwa perkenanan itu akan dicabut untuk suatu waktu. Bahwa untuk satu masa Allah Bapa akan menyembunyikan diri dari dia. Oh, tidak dapat kita pahami, itu misteri. Itu misteri dalam Tritunggal. Anda suruh saya jelaskan, teolog manapun suruh jelaskan, kita hanya bisa, enggak ngerti juga sih. Itu misteri. Kenapa bisa demikian? Tetapi itu harga yang sangat mahal, yang harus dibayar oleh Tuhan kita. Oh saudara, mengingat betapa besarnya penderitaan Yesus Kristus. Lebih dari sekedar dia dicambuk. Kita tahu dia memakai mahkota duri. Kita tahu kemudian dia dipaku. Semua itu adalah hal-hal yang berat. Bagi kita manusia berat, saudara. Saya nggak bisa membayangkan. Saya masih ingat waktu saya sakit. Ini musim COVID, kan? Belum ada orang yang kita kasih juga barusan meninggal, Gembala Firman. Saya masih ingat waktu saya sakit dan ngebayangin sesak nafas saja, kadang-kadang kita takut-takut juga ya. Wah, kalau matinya karena nggak bisa nafas gimana? Gitu. Tapi bayangkan disalib, saudara. Disalib itu matinya kenapa? Matinya nggak bisa nafas juga. Cuman disalib itu dia nggak bisa nafas. Ya, makanya penjahat yang disalib itu kalau kita mau cepet matinya, kakinya dipatahkan. Dan akhirnya Pilatus suruh patahkan kaki dua penyamun disalib di samping kanan kiri Tuhan Yesus. Samping kanan kiri Tuhan Yesus. Kakinya dipatahkan. Karena kalau orang yang disalib itu kalau kakinya dipatahkan, dia tidak bisa menjinjit sedikit untuk tarik nafas. Dan dia akan tergantung di situ, lemah. Dan dia tidak bisa tarik nafas dengan baik. Maka sebentar dia akan mati. Itu kematian yang Tuhan Yesus hadapi. Tetapi itu bukan yang paling buruknya. Itu bukan yang paling berat bagi dia. Lebih berat lagi adalah dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa bagi kita. Oleh karena itu coba kita buka Galatia pasal 2. Galatia pasal 2. Ayatnya yang ke-20. Kalau kita hari ini hidup. Kalau kita hari ini hidup. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tadi kita bicara mengenai orang yang belum diselamatkan. Kalau orang yang belum diselamatkan, Anda belum yakin akan keselamatan, pastikan dirimu diselamatkan pada hari ini juga. Tapi bagi yang sudah diselamatkan, maka peringatan kematian Yesus ini
seharusnya mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan. Dia telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia bisa meminta kepada bapaknya, "Bapa, pokoknya aku tidak mau cawan ini. Cawan ini terlalu berat bagiku. Masa aku yang tidak mengenal dosa, aku yang suci dari kekekalan sampai kekekalan, sekarang aku harus diidentikan dengan dosa manusia yang begitu keji ini. Masakan demikian? Bapak, aku tidak mau cawan ini." Dengan sama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan tahu bahwa kita akan binasa. Dan Dia mengasihi kita, sehingga Dia menyerahkan dirinya untuk kita. Sehingga, saudara, terlalu kecil kalau misalnya lalu kita hidup bagi Dia. Ada orang berkata, "Kenapa saya harus hidup bagi Yesus?" Loh, kenapa harus hidup bagi Yesus? Kenapa harus hidup bagi Yesus? Sudahkah Anda paham apa posisi kita sebelumnya? Posisi kita sebagai manusia yang terkutuk, yang akan binasa. Dan posisi kita sekarang. Itu bagaikan seorang pangeran yang untuk menyelamatkan seorang gelandangan. Bahkan lebih jauh lagi, Allah dengan kita lebih jauh lagi bandingannya. Tapi seorang pangeran yang mau menyelamatkan seorang gelandangan sampai menyerahkan nyawanya. Lalu sang raja bilang sama gelandangan yang diselamatkan itu, "Anakku yang terkasih sudah mati bagi kamu. Pangeran yang dikasihi semua kerajaan sudah mati bagi kamu. Sekarang kamu hiduplah untuk Dia. Kamu hiduplah untuk Dia. Lakukan sesuatu untuk yang menyelamatkan kamu ini." Dan bisakah kita berkata, "Oh tidak, saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya punya hidup saya sendiri yang saya lebih sukai. Saya punya kemauan saya sendiri. Yang bertentangan dengan Tuhan, Engkau mau aku begini, aku maunya yang lain Tuhan. Aku tidak mau hidup bagi Engkau." Bisakah kita berkata demikian? Kalau kita sungguh mengenal kasih Kristus. Oleh karena itu Paulus berkata, kasih Kristus. Dalam KJV dikatakan, "constraineth me." Elai menerjemahkan kasih Kristus menguasai aku. Tapi bisa juga diterjemahkan kasih Kristus memaksa aku. Memaksa aku, mengharuskan aku. Kenapa aku memberitakan Injil? The love of Christ constraineth me. Kasih Kristus memaksa aku. Bukan memaksa dalam pengertian kita diancam, bukan. Memaksa karena saya memahami kasih itu. Mari kita masuk kepada pertanyaan yang keempat. Kita kembali ke Matius pasal 26. Pertanyaan keempat dan terakhir. Pertanyaan pertama adalah di mana Yesus bergumul. Pertanyaan kedua adalah apa yang Dia pergumulkan. Pertanyaan ketiga adalah seberapa berat pergumulan Dia. Dan pertanyaan keempat adalah bagaimana cara Tuhan kita menang dalam pergumulannya. Bagaimana cara Tuhan kita menang dalam pergumulannya di Getsemani ini. Dan kita mendapatkan beberapa hal yang dinyatakan oleh kitab suci. Yang pertama, Yesus Kristus menang karena Dia berkomitmen untuk melakukan kehendak Bapanya. Yesus Kristus menang karena Dia berkomitmen untuk melakukan kehendak Bapanya. Oleh karena itu dalam doa pun Dia berkata, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus Kristus ketika Dia datang menjadi manusia, dikatakan Dia belajar taat kepada Bapaknya. Dia belajar taat kepada Bapaknya karena ketika Dia mengambil daging, Tuhan kita berkata apa? Roh yang penurut tapi daging lemah. Ketika Tuhan kita mengambil daging, ada keinginan daging yang harus kita kalahkan. Ada keinginan daging yang harus kita kalahkan. Tuhan menaruh dalam diri manusia, dan keinginan daging itu tidak selalu jelek, saudara. Keinginan daging itu ingin makan,
Keinginan daging itu ingin minum. Keinginan daging itu ingin hidup. Tuhan menciptakan dalam manusia self-preservation. Ya. Kita tidak ingin mati. Benar nggak? Amin? Ya. Jangan cari mati ya. Gitu ya. Pakai bom atau pakai apa gitu, jangan. Keinginan daging kita ingin hidup. Tidak ada orang yang secara normal, saya pengennya mati gitu. Kita ingin hidup. Dan keinginan daging dalam diri Tuhan Yesus pasti berkata, kalau bisa, aku mau hidup. Tetapi Tuhan berkata, bukan yang ku kehendaki, tetapi yang engkau kehendaki. Yang engkau kehendaki. Dan Tuhan kita berkomitmen, aku akan mengikuti kehendak Bapa di sorga. Apapun, kemanapun ia memimpin, apapun yang ia minta dari aku, aku akan ikut itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini adalah kunci pertama. Berkomitmen melakukan kehendak Tuhan. Karena kita hidup bagi Tuhan sekarang. Kita mencari kehendaknya. Mencari kehendaknya. Mungkin Anda berkata, bagaimana cara saya tahu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan ada dalam firman-Nya. Ini simple. Kehendak Tuhan ada dalam firman-Nya. Mungkin Anda bilang, loh, gimana caranya kehendak Tuhan dalam firman-Nya? Oh benar saudara. Apa enggak perlu saya masuk ke gua mana, puasa untuk cari kehendak Tuhan gitu? Enggak perlu. Apa saya perlu cari mimpi, apa mau cari kehendak Tuhan? Bukan, tidak usah dengan cara seperti itu. Anda ingin tahu kehendak Tuhan, Anda mulai dengan firman Tuhan. Gimana caranya? Caranya gampang. Anda baca firman Tuhan, Anda lihat ada perintah Tuhan apa di situ. Ada apa yang harus dijauhi? Dijauhi. Tuhan bilang jangan berbohong. Kita mulai lihat dalam hidup ini, di mana saya bisa memperbaiki diri, jangan berbohong, mengikuti kehendak Tuhan. Ada dalam firman Tuhan dikatakan jangan iri hati, di mana saya bisa melakukan kehendak Tuhan ini. Ada dalam firman-Nya jangan sombong, di mana saya bisa melakukan kehendak Tuhan ini. Ada dalam firman-Nya banyak hal lagi, ada yang jangan, ada yang harus. Ada yang Tuhan suruh kepada kita. Tuhan menyuruh kita untuk membaca firman-Nya. Tuhan memerintahkan kita untuk setia berjemaat. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk saling bantu-membantu. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mendoakan dan banyak lagi. Ada begitu banyak kehendak Tuhan dalam firman-Nya ini. Tuhan suruh kita untuk rajin, setialah dalam apa yang kau lakukan. Adakah kita melakukannya? Sambil kita sibuk melakukan perintah kehendak Tuhan yang ada tertulis di sini. Sambil kita sibuk melakukannya, Tuhan akan tuntun kita dengan menggunakan situasi hidup kita, dengan menggunakan orang-orang di sekeliling kita, dengan menggunakan berbagai hal. Tuhan akan tuntun kita sambil kita sibuk melakukan yang sudah kita ketahui ini. Tuhan akan tuntun kita untuk melakukan kehendaknya yang tidak tertulis dalam Alkitab. Ya. Tetapi kuncinya adalah melakukan yang tertulis dulu. Dan sambil kita lakukan yang tertulis, Tuhan akan pimpin. Dan kita akan tahu bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Apalagi kunci kemenangan Tuhan kita? Kemenangan Tuhan kita ada di dalam doa, saudara yang kasih Tuhan. Ada di dalam doa. Dia berkomitmen melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapanya, dan dia berdoa. Tuhan Yesus adalah tokoh yang tercatat paling banyak berdoa dalam Alkitab. Anda mungkin kita bilang aneh juga ya. Padahal kalau ada siapa yang tidak perlu berdoa, mestinya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu Tuhan. Gitu. Memang kok Tuhan perlu berdoa? Tuhan berdoa. Mestinya kalau ada tokoh yang kita bilang, di mana tokoh Alkitab yang tidak pernah tercatat berdoa, misalnya, yang bagus tapi gitu. Ya. Apakah Tuhan Yesus? Ternyata bukan, ternyata sebaliknya. Tokoh yang tercatat paling banyak berdoa dalam Alkitab adalah Tuhan Yesus. Dan di dalam Taman Getsemani ini, dia berdoa 3 kali. 3 kali dia berdoa. Yang didoakan
Mirip-mirip. Memang ada sedikit perbedaan antara doa pertama dengan doa kedua. Di doa pertama, kalau kita baca, dilihat di ayat 39, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Perhatikan ayat yang ke-42. Ini doa dia yang kedua. "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Jadi di ayat 42, sebenarnya Tuhan Yesus sudah menyadari bahwa kehendak Bapaknya adalah dia minum cawan itu. Dan dia sudah berserah kepada kehendak Bapaknya di sini. Dan dia bilang, oke, kalau memang itu kehendakmu, aku akan meminumnya. Biarlah kehendakmu yang jadi. Bagaimana dengan yang ketiga? Doa yang ketiga nggak dicatatkan kata-katanya, tapi ayat 44 berkata, dia berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Doa yang itu juga berarti sama dengan doa kedua dia. Sama dengan doa kedua dia. Dan ini sebenarnya hanya rangkuman dari doa dia. Dari mana saya tahu ini hanya rangkuman? Karena kalau kita tidak punya waktu, Anda nanti buka di Markus, Lukas, Anda baca perikop paralelnya. Selang waktu antara Yesus datang di doa pertama lalu datang ke murid-muridnya dan lain sebagainya adalah kira-kira 1 jam katanya. Jadi Yesus berdoa, kemudian 1 jam kemudian dia balik ke murid-muridnya, dia temukan mereka tidur. Jadi apa yang tercatat di sini hanya intisarinya saja, karena nggak mungkin kata-kata ini menghabiskan 1 jam. Doa Yesus lebih panjang dari ini. Tapi ini disarikan. Disarikan, ini inti yang dia omongkan kepada Bapaknya. Tapi dia berdoa, saudara. Dan ketika dia berdoa, dia mendapat kekuatan. Dia mendapat kekuatan. Kita baca di Lukas, ada malaikat yang datang menguatkan dia ketika dia berdoa. Oh, ada malaikat datang menguatkan Yesus Kristus ketika dia berdoa. Bukankah kita menginginkan kekuatan? Kalau kita sedang takut, kalau kita sedang lemah, kita berdoa, Tuhan, aku butuh kekuatan. Aku ingin melakukan kehendak-Mu. Beri aku kekuatan. Tuhan akan menjawabnya. Kita perlu kekuatan. Aku ingin melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus berdoa. Dan ada banyak pelajaran yang indah dengan doanya di sini. Tuhan Yesus berdoa walaupun dia sudah tahu kehendak Bapa. Maka dia berkata, oh kalau misalnya saya sudah tahu kehendak Bapa, apakah saya masih perlu berdoa? Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa walaupun jawabannya sepertinya bukan. Kadang-kadang ada orang yang kalau misalnya dia tahu Tuhan gak mau jawab, dia jadi gak mau berdoa. Kan Tuhan bilang tidak. Kan Tuhan menolak permintaan aku. Malas jadi berdoa. Tapi Tuhan kita tidak. Dia sangat rindu berdoa. Bahkan, bisakah dikatakan bahwa Allah Bapa menolak doa dia? Sebenarnya tidak. Allah Bapa mengabulkan doa Yesus Kristus. Tapi mengabulkannya dengan cara yang lain, saudara. Coba kita buka dalam Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-7. Ini satu ayat yang misterius tapi sangat indah. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dan kalau saya lihat, sepertinya ini mengacu kepada doa dia di Taman Getsemani. Memang Tuhan Yesus banyak sekali berdoa semasa hidup dia. Tapi di mana Tuhan Yesus ada berdoa yang katanya dengan ratap tangis keluhan dan berbicara mengenai menyelamatkan dari maut di sini. Yang cocok adalah doa di Taman Getsemani. Jadi bisa jadi ini mengacu kepada doa di Taman Getsemani. Tapi perhatikan, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Berarti, saudara yang kasih Tuhan, Allah menyingkapkan bahwa doa Yesus Kristus di Taman Getsemani didengarkan oleh Tuhan, oleh Bapa di sorga. Didengarkan dan dijawab oleh Bapa di sorga. Tetapi Bapa di sorga menjawabnya
dengan cara yang lebih indah lagi. Bukan bahwa cawan itu tidak jadi diminum, karena cawan itu memang perlu diminum, itu adalah kehendak Bapa, tetapi Allah Bapa menguatkan dia dan menyelamatkan dia dari maut dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati. Gitu. Jadi, bagaimana seseorang bisa diselamatkan dari maut? Mungkin orang berpikir, oh ya, diselamatkan dari maut berarti saya nggak jadi mati. Gitu. Itu satu cara. Tapi rencana Tuhan adalah dia harus mati. Kalau begitu apakah Allah gagal? Tidak, Allah tidak gagal. Dan Allah menjawab doa dia dengan cara menyelamatkan dia dari maut, dengan cara membangkitkan dia dari orang mati. Sehingga tujuan Allah Bapa tercapai, yaitu bahwa Yesus mati bagi semua manusia. Dan permintaan Yesus dikabulkan, bahwa dia diselamatkan dari maut dan dia dibangkitkan dari antara orang mati. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tahukah Anda bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan berjanji bahwa apa? Apapun yang kita minta dalam namanya akan dia lakukan. Akan dia lakukan. Tapi kita bilang, Tuhan kok seringkali seperti enggak ya Tuhan? Anda nggak pernah begitu. Mungkin kadang-kadang jawaban Tuhan melebihi yang kita minta, kita nggak sadar gitu. Seperti orang minta sama bapaknya minta sepeda. Bapaknya tahu, wah anak saya ini kurang cocok naik sepeda misalnya. Kakinya lemah. Saya belikan dia mobil nanti. Lalu saking dia kenapa saya minta sepeda nggak dikasih. Suatu hari bapaknya kasih mobil, dia masih pusingin sepedanya, saudara, gitu ya. Kenapa ya kemarin nggak dikasih sepeda gitu? Ya. Padahal saya minta loh. Gitu ya. Padahal bapak bilang, ngapain kamu pusingin itu? Saya lebih tahu lagi isi permintaan kamu itu intinya apa gitu. Ya. Dan saya kasih kamu yang lebih baik lagi. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terbaik. Kita minta sesuatu tapi kita tidak tahu apa yang terbaik. Dan Tuhan bilang, jangan. Aku mau kasih kamu sesuatu yang lain. Yang lain dari itu. Yang lebih baik untuk kamu. Dan Allah Bapa mendengarkan Yesus Kristus. Ketika dia berdoa kepadanya. Dan dia menang dalam pergumulannya. Karena dia mengandalkan Bapanya. Dia berdoa dan dia berkomitmen untuk melakukan kehendak Allah. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus bergumul. Supaya ketika kita bergumul, kita bisa menang. Ketika dalam hidup ini, kita menghadapi apapun juga. Ingat, nomor satu, kalau Anda belum diselamatkan, nomor satu penting adalah Anda harus dosa-dosa Anda diselesaikan. Kalau Anda sudah diselamatkan, maka pertanyaannya adalah, kehendak siapa sekarang yang paling penting dalam hidup kita? Apakah masih aku nomor satu? Maka itu bukan jalan salib. Bukan itu jalan salib. Kalau aku menjadi nomor satu, salib tidak akan terjadi. Tetapi kehendak Bapa yang jadi. Kehendak Bapa yang jadi. Mari kita berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan kita membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita berdoa, kita mendekatkan diri kepadanya. Kita perlu melakukan itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh Engkau telah mengutus Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dan kami diingatkan betapa besar pengorbanannya untuk kami. Betapa dia bergumul bagi kami. Di Getsemani Tuhan. Di atas kayu salib. Dia bergumul untuk kami. Terima kasih untuk keselamatan yang indah. Jikalau ada di tempat ini Tuhan yang belum sungguh-sungguh menaruh semua dosanya di bawah kaki salib-Mu. Kau yang terus gedor hatinya. Dan bagi kami yang sudah diselamatkan, sudah mengenal Engkau, arahkan kami terus kepada salib itu. Suatu jalan penyangkalan diri. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi.
Ajar kami untuk berkata demikian juga, sehingga kami dapat menang dalam segala pergumulan kami. Dan kami mengenal Engkau makin dalam lagi, dalam hubungan yang indah dengan Engkau. Pimpin jemaat-Mu Tuhan, dalam pergumulan yang mereka hadapi. Ada yang sedang berduka mungkin karena kehilangan. Ada yang sedang dalam kesakitan Tuhan. Ada yang dalam kesulitan ekonomi. Apapun kesulitan yang sedang digumulkan oleh jemaat-Mu, pertolongan-Mu siap sedia. Tolonglah kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.